Komisi 1 DPR mengklaim mayoritas calon duta besar Dubes yang menjalani fit and proper test memiliki latar belakang yang kuat baik dari jalur karir diplomatik maupun pengalaman penugasan di luar negeri. Menilik sejumlah calon Dubes pilihan Prabowo, kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung semuanya daring dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Mas Dev Laksono, juga pengamat hubungan internasional HI Universitas Kristen Indonesia UKI, Mbak Angel Damayanti. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, bagaimana kabar? Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Newsroom. Saya langsung ke Mas Dev terlebih dahulu. Mas Dev, apa saja kemudian catatan dari Komisi 1 DPR soal 24 nama ini? Ya, 24 nama ini tentu sudah melalui proses yang cukup panjang dari pemerintah sebelum dikirim ke kami di DPR RI. Kita sudah menerima, sudah mendengar pemaparannya dari masing-masing para calon dubes dan sudah dijelaskan tentang rancangan kerja mereka. Mereka tidak memiliki visi misi karena visi misi itu adalah miliknya pemerintah. Jadi mereka menjalankan visi misi pemerintah di tempat negara mereka akan bertugas dan rancangan kerjanya seperti apa akan mereka laksanakannya itu sudah dipaparkan dan setelah selesai pemaparannya kita memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada masing-masing calon. Nah, setelah itu baru diputuskan di rapat internal. Dari rapat internal baru diajukan ke setelah selesai rapat internal baru dikembalikan ke pimpinan DPR untuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya paripurna besok hari begitu ya Mas Dev ya? Iya. Itu langsung ketok palu, disahkan langsung atau bagaimana? Ya, makanya kita serahkan dulu ke pimpinan DPR. Pimpinan DPR akan membahas di Bamus, Bamus yang akan menentukan apakah akan dibahas di rapat paripurna terdekat atau bagaimana. Mas Dev, ini kan tentu menimbulkan pertanyaan di publik, apakah ada kriteria khusus indikator yang menentukan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan ini? Apa saja kriterianya? Ya, tentunya ya seorang calon dubes yang harus benar-benar memahami geopolitik dan juga local politik ya. Ketika kita bicara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, Prancis, Jerman, lalu perwakilan-perwakilan kita di PBB. Nah, ini kan harus memahami situasi geopolitik. Akan tapi juga harus mengerti local politik. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan positioning kita di berbagai macam isu. Bagaimana lobby-lobby kita yang perlu dilakukan dengan masing-masing negara agar kita bisa mendorong agenda-agenda politik domestik kita sehingga bisa sejalan dengan agenda politik masing-masing negara tujuan sehingga tujuan utamanya itu bisa tercapai. Ya, tercapai sejalan dengan program masa citanya Prabowo Gibran begitu ya Mas Dev. Mas Dev, tapi kalau untuk usia apakah ini menjadi syarat khususkah? Karena kalau melihat usianya ada yang usianya bisa dikatakan cukup tua. Maksimalnya batas usianya berapa ya untuk menjadi seorang calon tidak ada aturan. Tentu tidak ada aturan masalah usia batasan untuk minimal, akan tapi dilihat kan adalah kapasitasnya ya, kemampuannya, pengalaman berdiplomasi, pengalaman di sektor dan usaha masing-masing sehingga ketika sudah ditugaskan, ditempatkan sebagai dubes, ini memang yang benar-benar bisa menjalankan fungsinya tersebut. Oke, Pak Utut selaku Ketua Komisi 1 mengakui ada calon yang dirasa kurang baik, ini dari segi mana dinilai kurang baik? Dan apa kemudian langkah berikutnya kalau dinilai ada yang kurang baik? Mas Dev. Itu harus ditanyakan langsung ke Pak Utut, saya tidak tahu yang beliau maksud itu siapa dan bagaimana. Tapi Anda satu komisi dengan Pak Utut, tentu Anda komunikasi. Ya. Iya, tapi tidak kita kalau itu kan Mas mendengar dari Pak Utut, sebaiknya tanya langsung ke beliau. Oke, baik. Tentu harusnya satu komisi satu informasi begitu Mas Dev. Mas Dev, tapi kemudian calon yang muncul kemudian ada juga latar belakangnya tidak hanya dari sisi yang pengalaman diplomatik ya, ada dari sisi pernah menjabat sebagai posisi politik. Ini bagaimana kemudian? Apakah
dari partai politik atau politisi aktif ini berkenan untuk jadi calon dubes? Ya, tidak ada, selama tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada permasalahan, tidak ada konflik manapun ya, tidak ada kendala tentunya dari background manapun ya, karena kan kalau kita lihat jabatan menteri saya juga banyak yang dari pejabat partai politik, ketua umum partai politik itu di kabinet ada beberapa, jadi semestinya sih tidak masalah selama bisa menjalankan tugas dengan baik. Baik, 3 nama yang muncul kemudian menjadi pertanyaan publik dan membuat menjadi perbincangan begitu Mas. Saya sebutkan saja namanya Nurmala Kartini Syahrir. Ini merupakan adik kandung dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian ada nama Indroyono Susilo, Ibu Dwi Suryo Indroyono Susilo. Ini merupakan kalau dikatakan sebagai orang terdekat juga begitu ya, sempat menjabat sebagai Menko Kemaritiman tahun 2014 hingga tahun 2015. Nama terakhir yang juga menjadi perbincangan Raden Dato Muhammad Iman Hascaryakusumo. Ini sebelumnya menjadi Wakil Ketua Bendahara ya TKN Prabowo Gibran. Ini kemudian bagaimana menjawab perbincangan publik? 3 nama muncul, orang terdekat LBP, kemudian pernah di TKN Prabowo Gibran, dan juga pernah menjadi Menko Maritim. Ya. Ya, sekarang pertanyaannya bagi apa? Ya, kalau Bu Kartini, apa hanya karena beliau itu adalah adiknya Pak LBP, dianggap tidak mampu? Kan tidak, karena beliau juga sudah pernah menjabat sebagai diplomat di beberapa waktu yang lalu, pernah menjadi dubes di Argentina dan berhasil menjalankan tugas dengan baik. Ya, lalu Pak Indroyono sekarang kendalanya apa? Beliau berpuluh-puluh tahun menjadi ASN sampai mendapat posisi tertinggi eselon 1, lalu sempat menjadi Menko, pernah menjabat juga di FAO, menjadi perwakilan Indonesia di FAO. Ya. Lalu apa salahnya? Gitu. Begitu juga dengan yang untuk Malaysia, ya. Pak Raden Mas itu sekarang masalahnya di mana? Apakah dianggap apakah hanya karena beliau di TKN sehingga dianggap kurang tepat? Kan enggak juga. Sudah memiliki pengetahuan yang cukup panjang dan dalam tentang lokal politik tentang Malaysia sehingga mampu untuk mewakili Indonesia di Malaysia. Track recordnya sudah mumpuni begitu ya. Tapi ini informasi yang berkembang sebelum masuk nama Ibu Nurmala Kartini Syahrir, sempat ada nama yang berkembang Pak Oryas untuk menduduki posisi calon dubes Jepang. Ini kemudian kenapa berganti ke Kartini Syahrir? Ini bagaimana kemudian informasi yang Anda terima di Komisi 1? Mas Dev. Itu kan kebijakan pemerintah. Itu adalah kebijakan pemerintah untuk menarik kembali, memasukkan nama baru untuk dilakukan tes kepatutan kelayakan ulang. Begitu. Baik, saya langsung ke Mbak Angel. Mbak Angel melihat 24 nama ini, apa saja yang menjadi catatan Mbak Angel? Iya, terima kasih Mas Heranov. Mungkin sebelum saya masuk ke nama-nama dubes, saya ada catatan kritis juga tentang fit dan proper test yang sudah berjalan. Mungkin ya ini sesuai prosedur gitu ya, secara tertutup, dan mungkin juga hasilnya cukup memuaskan anggota DPR RI, terutama Komisi 1. Tapi menjadi catatan buat tadi beberapa poin sudah diangkat oleh Mas Heranov misalnya. Bagaimana menentukan kualifikasi dari calon-calon dubes yang bukan berasal dari diplomat karir gitu ya? Bagaimana rekornya? Karena gini, hanya menyebutkan mereka mumpuni, mereka calon kuat atau punya track record yang baik, tapi tidak ada kejelasan kepada publik apa yang dimaksud mumpuni ini, apa yang dimaksud dengan calon kuat ini gitu. Ditambah lagi kami sebagai publik ada catatan selama ini misalnya belum ada evaluasi atau monitoring atau evaluasi dari dubes-dubes yang sudah pasca penempatan gitu atau sudah selesai bertugas, sehingga publik tidak memahami secara baik sebenarnya tugas dubes di negara penempatan, negara akreditasi itu seperti apa saja yang sudah dikerjakan, bagaimana evaluasinya, sehingga publik juga tercerahkan gitu ya, memahami bahwa untuk menentukan duta besar itu perlu punya kualifikasi A, B, C, D dan seterusnya, sehingga ya itu
mungkin minim ya informasi kepada publik. Oke. Kemudian terkait nama-nama calon dubes tadi, Mas Heranov, 24 yang saya lihat 19 diantaranya itu adalah diplomat karir, mungkin nggak terlalu bermasalah, artinya memang sudah sesuai prosedur gitu ya, sudah sesuai jenjang karirnya. Oke. Tapi ada catatan penting, misalnya jumlah perempuan dubesnya kok sedikit banget ya, gitu, hanya 1 atau 2 orang mungkin gitu. Kemudian dari 5 yang bukan diplomat karir tadi, sekali lagi, bagaimana tuh proses pemilihannya, bagaimana menentukan kualifikasinya, mungkin itu yang saya mau coba angkat, Mas Heranov. Ya, silakan dijawab Mas Dev. Yang pertama tadi poinnya, ini kenapa tidak terlalu transparan ke publik begitu ya, kriterianya apa saja ini mungkin bisa diungkapkan ke publik. Kemudian minimnya dari perempuan, Mas Dev. Ya, kalau minim dari perempuan, yang pasti ada 2 ya. Saya lupa persis ada lebih atau tidak, tapi yang pasti ada 2. Dan kalau jumlahnya itu dianggap kurang atau masih kurang representatif jumlahnya, ya itu karena kita kan hanya melakukan fit and proper. Nama itu yang menentukan adalah dari pemerintah. Jadi itu kita hanya sifatnya menerima. Lalu kalau parameter layak atau tidak, ya pasti kan kita lihat dari track dan background-nya, pernah bekerja di mana, pernah melakukan apa, keberhasilannya itu di sebelumnya sejauh mana, apakah pernah ada catatan kasus atau ada kesalahan yang dilakukan, atau seberapa fatal kesalahannya. Hal itulah yang bisa menjadi tolak ukur kita. Dan juga bukan apakah berasal dari karir atau non karir, itu kan tidak selalu menjadi jaminan akan keberhasilan ya. Karena ada beberapa juga yang dari non karir ketika ditempatkan di tempat yang cukup menantang ya, itu berhasil menggunakan kreativitas jaringan dan juga kapasitasnya untuk menaikkan citra Indonesia di mata dunia global ataupun juga masyarakat setempat. Iya, Anda bisa menangkap tadi kriteria tadi, Mbak Angel. Kemudian apakah nanti para calon dubes ini, Mbak Angel, bisa menganalisis, memahami isu-isu global di negara penempatan agar para dubes ini dapat memberikan rekomendasi tentunya yang tepat kepada pemerintah kita, Mbak Angel? Ya, tentu saja. Tapi memang visi yang diamanatkan kepada duta-duta besar ini kan visi pemerintah ya, sehingga saya khawatir juga para dubes ini terlalu terfokus pada visi pemerintah sehingga tidak terlalu mengeksplor misalnya potensi pengembangan yang ada di negara akreditasi negara di mana mereka ditempatkan gitu ya, sehingga yaitu khawatirnya malah menjadi tidak bisa dikembangkan kalau fokus hanya pada visi pemerintah, tapi tidak diberi kebebasan untuk mengeksplor apa yang bisa dikembangkan kerjasama. Nah, satu hal tadi poin yang pertama saya sampaikan, Mas Heranov dan mungkin Mas Dev, itu tadi selama ini monitoring evaluasi pasca penempatan tuh nggak terlalu terlihat gitu ya. Saya nggak tahu DPR ini atau Komisi 1 tuh melakukan itu nggak sih, sehingga kalaupun tadi Mas Dev mengatakan ya mereka akan membawa apa yang bisa dikembangkan, misalnya, tapi apa gitu. Kita nggak pernah tahu ukuran keberhasilannya seperti apa, berapa banyak kerjasama yang dilakukan, investasi yang masuk, perdagangan yang sudah terjalin, atau kalau misalnya karena ada yang ke Malaysia gitu ya, perlindungan pekerja migran Indonesia seperti apa prosesnya dan lain sebagainya. Evaluasi itu atau monitor itu yang mungkin juga kurang disampaikan kepada publik, sehingga kita tidak terlalu melihat itu. Begitu, Mas Heranov. Tidak terlihat itu di parlemen, Mas Dev, monitoring evaluasi penempatan ini bagaimana kemudian menjawab? Ya, jadi sebenarnya Komisi 1 itu rutin melakukan rapat-rapat dengan seluruh kedutaan besar ya. Di tahun ini saja sudah ada 6 kedutaan besar yang kita kunjungi. Kita mendengar dan melihat program kerja mereka, melihat permasalahan yang mereka hadapi, dan kita coba diskusikan dengan badan anggaran ataupun juga dengan kementerian terkait mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Ya, permasalahannya kurang lebih sih hampir sama ya. Misalnya ketika pelindung terhadap WNI kita, baik apakah itu PMI ataukah itu pelajar, ataukah mereka yang sudah menikah dengan warga setempat, jadi yang sudah migrasi karena keluarga, ataupun juga
kondisi kebutuhan masing-masing kedutaan untuk melakukan promosi ataupun juga kerjasama dengan dengan negara tempat untuk berbagai macam bidang, apakah itu investasi Indonesia di sana ataupun juga kebalikannya investasi negara tempat ke Indonesia, lalu juga riset untuk teknologi, apakah kalau dengan negara-negara barat ya kita bicara tentang digitalisasi, kita bicara tentang AI, hal itu semua terus kita diskusikan dan juga kita terus dorong untuk ada peningkatan dan perbaikan di berbagai macam sektor yang dimana para dubes itu ditempatkan dan kedutaan itu berada. Artinya berjalan begitu ya monitoring, evaluasi, penempatan ya. Ini secara tertutup rapatnya sehingga publik tidak menangkap itu, atau bagaimana? Ya kita kan sebenarnya sih nggak selalu tertutup ya. Kita lakukan rapatnya dan seringkali itu disiarkan juga melalui media sosial, baik di media sosial DPR dan juga media sosial kedutaan setempat. Sehingga kita juga ada keterbukaan informasi yang disampaikan sehingga masyarakat bisa memonitor dan mengetahui persis apa saja yang sudah kita kerjakan. Ya, direspon Mbak Angel, nampaknya sudah publikasinya sudah meluas nih sampai ke media sosial. Tapi ya itu tadi kayaknya nggak terlalu banyak publik tahu gitu ya. Bahkan dari awal nih seperti katakan sekarang ketika fit and proper test, kita kan tidak diberitahukan paparan mereka seperti apa, kualitas mereka ketika menyampaikan visi yang diemban kepada mereka akan lakukan apa. Itu kan kita nggak tahu tuh, paparannya aja kita nggak dapat materinya misalnya. Dan kalau misalnya kerjasama pertahanan atau beberapa kebijakan lain kan DPR seringkali ada public hearing gitu ya, sehingga publik juga bisa ikut mendengar, ikut melihat, memantau bagaimana ini prosesnya seperti apa. Nah, untuk yang fit and proper test calon duta besar ini kan publik tidak punya akses untuk ke sana gitu. Termasuk tadi setelah balik, setelah penempatan pun publik juga tidak terlalu mengetahui atau akses-akses tadi tidak terlalu terlihat gitu. Katakanlah dari sekian 190 hampir 200 negara ada 6 misalnya di Monef gitu ya. Tapi ya tadi yang lainnya bagaimana? Publik tidak terlalu melihat itu. Mungkin itu Mas Dev atau Mas Heranov. Iya, itu mungkin catatan juga untuk Anda Komisi 1, Mas Dev. Saya kembali ke Mbak Angel. Mbak Angel, kemudian tentu para duta besar ini nanti setelah dilantik menjadi representasi presiden, tentu harus paham begitu ya tentang visi misi program-program kerjanya, prioritas dari Presiden Prabowo dan juga Gibran, wapresnya. Termasuk kalau kita berbicara soal program prioritas, tentu mereka harus paham bagaimana kemudian program seperti MBG dan Antara ini apakah sudah dipahami ya secara menyeluruh oleh para calon dubes ini dari kacamata Anda, Mbak? Ya itu tadi mungkin Komisi 1 yang lebih paham gitu ya, karena mereka kan yang melakukan fit and proper test, bertanya jawab, wawancara dan lain sebagainya, mungkin lebih tahu ke sana. Tapi satu hal tadi betul Mas Ivanov, bahwa ketika para dubes ini bertugas ke negara lain, mereka kan mewakili Indonesia dan tentu saja harapannya adalah membawa keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia, terutama ya berkaitan dengan asta-citanya Pak Prabowo Gibran gitu ya, dan terutama tadi mendatangkan investasi untuk perekonomian, kemudian juga kerjasama di bidang ekonomi, pertahanan, keamanan yang tentunya akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, poin-poin itu yang termasuk perlindungan PMI kita, perlindungan pelajar kita, terutama kalau misalnya Indonesia mau berperan lebih aktif nih dalam kondisi hari ini dengan perang di Middle East, di Timur Tengah gitu ya. Sementara Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi Indonesia sebenarnya salah satu yang ditempatkan di Amerika. Nah, bagaimana memanfaatkan atau memberdayakan momen ini calon dubes yang nanti ke Amerika Serikat untuk bisa yaitu tadi Indonesia ikut berperan mendamaikan atau menurunkan ketegangan yang ada di Timur Tengah misalnya, atau tidak mendorong melalui Amerika Serikat untuk Israel menahan diri misalnya. Nah, hal-hal poin itu saya pikir perlu juga dipahami secara spesifik oleh para calon duta besar kita. Begitu, Mas Heranov. Apakah itu menjadi pertanyaan Komisi 1, Mas Dev, dari statementnya Mbak Angel tadi, bagaimana kemudian sikap kita untuk peperangan dan sikap dubes bagaimana, sikap politik luar negeri kita bagaimana? Apakah ditanyakan ke 24 calon dubes ini? Hampir semua kita sampaikan, khususnya ke Amerika dan juga kepada ada sejumlah calon-calon dubes kan yang di Timur Tengah kan, seperti ke Oman, UAE, terus juga ke Qatar. Itu juga sempat kita diskusikan, mengingat negara-negara tersebut juga berperan aktif di dalam proses perdamaian
baik antara US Iran dan juga Israel Iran, Israel Hamas, Israel Hezbollah, sehingga pengertian mereka terhadap situasi lokal dan juga baik dampaknya kepada Indonesia juga dipaparkan. Seperti misalnya juga ada satu calon dubes kita untuk ke Suriah, beliau memaparkan tentang banyaknya warga negara Indonesia itu yang terlibat sebagai kombatan dan dikenal sebagai teroris, foreign terrorist fighter, TFF ya, yang masih ada banyak di wilayah Suriah, dan jumlahnya itu juga sampai ratusan. Nah ini ya tentu jadi perhatian kita untuk bagaimana Indonesia bisa menyikapi, untuk bagaimana bisa mendifuse lah situasi ini, sehingga kedepannya kita bisa terus mendorong perdamaian dan benar-benar melaksanakan tugas foksi kita dan juga menjalankan konstitusi dan undang-undang kita. Ya, kita harapkan memang 24 calon dubes pilihan Pak Prabowo ini mampu ya membaca situasi dan juga sikap para pengambil kebijakan negara yang diwakilinya. Terima kasih untuk insight-nya pada malam ini dan sore ini, Mas Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, dan juga Mbak Angel Damayanti, pengamat HI UKI. Selamat sore, Bapak Ibu.